Teman-teman, selama ini kita diajarkan untuk berdoa itu dengan kata-kata. Tapi bagaimana jika ada cara berdoa yang benar, yang paling banyak didengar dan sudah sekali banyak yang membuktikan? Bukan dengan suara, melainkan dengan imajinasi yang jelas dan detail, dibarengi dengan perasaan yang benar-benar sudah dikabulkan. Cerita ini tentang seorang tokoh spiritual barat bernama Neville Goddard, dan saya menceritakan ini sebagai pelajaran tentang bagaimana kekuatan imajinasi dan kesadaran itu bukan untuk mengajak mengikuti kepercayaan tertentu, bukan teman-teman. Sebagai orang yang beriman, kita tetap meyakini bahwa segala kuasa itu hanya milik Sang Pencipta. Dan mari kita ambil hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Tahun 1959 jam 3 pagi, Neville Goddard terbangun dengan sensasi yang sangat aneh. Masih terasa memegang sesuatu yang tidak ada. Ia baru saja mengalami sebuah visi paling mengejutkan di dalam kehidupannya tentang kekuatan imajinasi manusia. 8 tahun kemudian, visi itu benar-benar menjadi kenyataan, persis seperti yang ia lihat. Tapi yang lebih mencengangkan lagi adalah pesan di dalam misi itu, teman-teman. Pesan tentang misteri imajinasi yang tersembunyi di dalam diri setiap manusia. Malam itu, saat bermeditasi, Neville tiba-tiba berada di ruangan batu kuno. Tiga sosok berjubah putih berdiri di hadapannya. Salah satunya mengulurkan gulungan emas. Neville, kata sosok itu, manusia itu telah lupa akan anugerah terbesar yang diberikan Sang Pencipta kepada mereka. Kekuatan imajinasi yang hidup. Ketika Neville membuka gulungan itu, tulisan berpendar muncul dengan pesan yang menggetarkan jiwanya. Tulisan itu, Sang Pencipta telah memberikan kepada manusia imajinasi yang bukan sekedar hayalan atau lamunan kosong. Imajinasi adalah laboratorium penciptaan, tempat di mana masa depan itu dibentuk sebelum menjadi sebuah kenyataan. Sosok kedua menjelaskan, lihat Neville, setiap bangunan besar dimulai dari imajinasi arsitek. Setiap penemuan dimulai dari imajinasi penemu. Tapi manusia lupa bahwa imajinasi mereka tentang diri sendiri juga bekerja dengan cara yang sama. Neville terkejut. Ini bukan tentang kekuatan supranatural. Ini tentang hukum kesadaran yang telah Sang Pencipta rancang. Kemudian ada sosok ketiga yang berbicara sangat lembut. Manusia berdoa untuk perubahan. Tapi dalam imajinasi mereka, mereka masih melihat diri mereka dalam kondisi lama. Mereka meminta kesembuhan sambil membayangkan dirinya masih sakit, saring takut. Mereka meminta kemakmuran sambil merasakan dirinya masih miskin, masih khawatir. Rahasia hukum kesadaran ini adalah imajinasi yang disertai dengan perasaan nyata. Ini adalah doa yang paling kuat, bukan hanya membayangkan, tapi benar-benar merasakan seolah benar-benar sudah terwujud. Ini bukan menggantikan doa kepada Sang Pencipta. Ini adalah cara berdoa yang sejalan dengan hukum yang Dia ciptakan. Kemudian dinding batu jadi transparan. Neville melihat dirinya 8 tahun kemudian. Ia mengajar ribuan orang tentang misteri imajinasi ini. Kau akan melihat bukti nyata, Neville, kata sosok itu. Orang-orang akan menggunakan imajinasi mereka dengan cara yang benar. Tidak untuk melarikan diri dari kenyataan, tapi untuk membentuk kenyataan baru. Dan dengan izinnya, keajaiban itu akan benar-benar terjadi. Neville ajarkan mereka bahwa imajinasi itu bukan mainan anak-anak. Imajinasi adalah alat penciptaan yang Sang Pencipta berikan. Gunakan dengan penuh tanggung jawab dan rasa syukur. Ajarkan mereka hukum kesadaran. Apa yang kau terima dalam kesadaran sebagai kenyataan, meskipun belum terlihat jelas, akan mencari jalan untuk terwujud sesuai dengan kehendaknya. Neville bertanya, bagaimana cara mengajarnya agar tidak disalahpahami? Sosok itu tersenyum. Sederhana, katakan ini bukan sihir, bukan kesaktian. Ini adalah memahami bagaimana Sang Pencipta itu merancang hukum imajinasi dan kesadaran untuk bekerja. 8 tahun kemudian, tepat seperti visinya, Neville berdiri di panggung megah. Murid-muridnya memberikan kesaksian. Misalnya ada muridnya Sarah yang 15 tahun mandul, setiap malam saya gunakan imajinasi saya. Merasakan menggendong bayi saya, mencium aromanya, mendengar tangisannya. Sebulan kemudian, positif hamil. Nah, kemudian ada David yang bangkrut. Saya ubah imajinasi saya tentang diri saya sendiri. Dalam imajinasi, saya merasakan diri sudah berkecukupan, sambil terus berusaha keras. Pintu rejeki yang tidak terduga benar-benar terbuka. Ada Maria yang sakit parah. Dokter bilang tidak ada harapan.
Tapi saya gunakan imajinasi saya, setiap malam merasakan tubuh saya benar-benar sudah sehat, sudah kuat, sambil tetap berobat dan berdoa. Dan dengan kehendaknya, saya pun sembuh total. Kemudian, Neville benar-benar menyadari sesuatu yang mengejutkan. Visi itu sendiri adalah bukti dari ajaran yang ia terima. Dalam keadaan meditatif yang sangat-sangat dalam di bawah bimbingan Abdullah. Imajinasinya yang hidup menciptakan pengalaman yang kemudian menjadi memori masa depan. Teman-teman, inilah bukti terbesar katanya. Bahkan, visi yang saya terima pun adalah hasil dari imajinasi yang hidup. Tidak ada yang di luar kesadaran dan imajinasi kita. Keduanya adalah alat yang sang pencipta itu berikan untuk membentuk pengalaman hidup manusia, teman-teman. Visi Neville membuktikan sesuatu yang luar biasa. Imajinasi bukan sekedar hayalan kosong. Imajinasi yang disertai dengan perasaan nyata adalah kekuatan pembentukan realitas yang sang pencipta tanamkan ke semua manusia, teman-teman. Ini bukan tentang kekuatan supranatural. Ini tentang memahami hukum kesadaran itu sendiri, bagaimana pikiran, perasaan, dan imajinasi itu bekerja untuk membentuk pengalaman hidup manusia. Pertanyaannya sekarang, teman-teman, imajinasi Anda tentang diri Anda sendiri seperti apa? Apakah Anda membayangkan diri sebagai orang yang lemah atau kuat, gagal ataupun sukses, sakit ataupun sehat? Karena imajinasi Anda hari ini dengan izinnya adalah kenyataan Anda di masa depan. Yakin itu sudah terbukti, teman-teman. Jika Anda ingin memahami lebih dalam lagi tentang misteri imajinasi dan hukum kesadaran, dan bagaimana cara kerjanya, bagaimana cara menggunakannya dengan benar, dan bagaimana menghindari kesalahan-kesalahan yang sering terjadi, saya sudah merangkumkan seluruh ajaran Neville Goddard dari 5 buku menjadi satu e-book Misteri Imajinasi Hukum Kesadaran. Penjelasan ilmiah tentang bagaimana imajinasi itu mempengaruhi otak dan tindakan kita. Kemudian ada teknik praktis bagaimana menggunakan imajinasi dengan cara yang benar. Kemudian ada teknik SATS, Ted Akin to Sleep. Ada hukum asumsi, hukum kesadaran, living in the end, dan masih banyak lagi ajaran Neville Goddard. Linknya ada di bio profil saya, teman-teman. Ambil sekarang, mumpung lagi diskon, teman-teman. Ingatlah, ini bukan untuk menggantikan iman Anda, ini untuk memperkuat cara Anda berdoa dan berusaha dengan pemahaman yang lebih dalam lagi tentang bagaimana hukum kesadaran yang sang pencipta rancang untuk diri manusia. Semoga bermanfaat, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.